Halo, saya Dinivan Palevi dari Pelatihan PPKD Jakarta Selatan, jurusan TKJ Angkatan 1 tahun 2025. Kali ini kita lanjutkan praktik firewall mikrotik, blokir YouTube untuk divisi manajemen menggunakan layer 7 protokol, dan blokir internet untuk divisi produksi. Kita akan melakukan blokir YouTube menggunakan layer 7 protokol yang ada di menu firewall. Klik layer 7 protokol di tab paling kanan. Klik tanda plus untuk membuat baru. Di sini ada kolom name untuk menamai regexp-nya. Sebagai contoh, saya menggunakan nama blog site YouTube. Regexp adalah singkatan dari regular expression yang kurang lebih berfungsi sebagai pola teks untuk melakukan filter berdasarkan kata kunci. Nah, di sini saya sudah siapkan list kata kuncinya. Kata kunci ini digunakan untuk memfilter isi payload data, yaitu pesan yang kita kirim ke server saat meminta halaman tertentu. Selanjutnya kita buka tab Mangle yang berfungsi menandai atau mengatur data yang keluar dan masuk melalui router. Salah satu datanya adalah pesan kita tadi. Kita akan menggunakan chain forward yang artinya memeriksa pergerakan paket data yang melewati router dari satu jaringan ke jaringan lain. Source address atau alamat sumber tentu saja berasal dari jaringan manajemen karena hanya akses dari jaringan mereka yang akan diblokir. Kemudian kita masukkan protokol, destination port, dan outgoing interface. Untuk protokol, karena kita mengakses website, maka kita pilih TCP. Destination portnya kita isi 443, karena YouTube menggunakan HTTPS, sedangkan HTTP biasanya menggunakan port 80. Lalu outgoing interface-nya menggunakan bridge 1 INT, karena inilah jalur keluarnya paket data dari router ke internet. Pindah ke tab Advanced untuk memasukkan layer 7 protocols-nya. Dan terakhir di tab Action, kita pilih Mark Connection, yang artinya kita akan menandai koneksi dengan ciri-ciri tadi. Chain forward, alamat manajemen, protokol TCP, port 443, interface bridge yang memakai regexp blog site YouTube. Kemudian kita beri nama tandanya. Kita namai Connection YouTube. Pastikan opsi pass-through dicentang. Lalu klik Apply. Pass-through berfungsi untuk meneruskan rule ini ke rule selanjutnya. Karena kita masih akan menambahkan rule lain, maka tetap dicentang. Kita copy rule-nya karena akan membuat rule yang sama namun dengan protokol UDP, yang juga digunakan untuk video streaming, sesuai kebutuhan kita sekarang. Langsung saja diklik Apply. Kita sudah punya dua rule untuk Mark Connection. Apa itu connection? Connection adalah sekumpulan paket yang saling terkait dalam satu sesi komunikasi. Contohnya saat membuka satu tab YouTube itu dihitung sebagai satu connection, yang di dalamnya terdiri dari ribuan paket. Lanjut, kita buat rule baru, salin lagi rule sebelumnya. Kali ini tujuannya adalah menandai paketnya. Protokol dan portnya dihapus. Masukkan incoming interface-nya, yaitu Header for Management. Dan tandai koneksi yang sebelumnya sudah kita buat, yaitu Connection YouTube. Pindah ke tab Action, dan aksinya ke Mark Packet. Beri nama untuk paketnya, misalnya paket YouTube. Karena ini adalah rule terakhir, hilangkan centang pada pass-through. Klik OK. Rule-nya sudah jadi, pindahkan ke urutan paling bawah karena ini penting. Kenapa harus berurutan? Supaya efisien dalam penggunaan resource. Connection itu seperti jalur jalan tol yang dilalui oleh mobil, alias paket data, untuk pergi dari titik A ke titik B, misalnya dari PC ke server. Analogi kita di sini, kita ingin mencari mobil Innova yang berangkat dari Buncit menuju Bandara Soekarno-Hatta, lewat tol dalam kota dan tol bandara. Kita jadi tinggal perhatikan jalur itu saja. Kalau kita nggak tahu dia lewat mana, pasti akan kewalahan karena harus cari di setiap jalan. Selanjutnya kita masuk ke tab Filter Rules. Klik tombol plus untuk membuat rule baru. Pilih Chain Forward karena arah datanya dari jaringan manajemen menuju internet. Masukkan source address dan manajemen. Incoming interface-nya juga dari manajemen. Outputnya adalah internet, yaitu lewat bridge 1 INT. Kemudian masukkan paket mark-nya. Pindah ke tab Action, lalu pilih Drop untuk menghentikan paket data agar tidak diteruskan. Gampangnya paket ini akan dibuang dan dianggap tidak pernah ada. Sekarang setupnya sudah selesai. Karena saya sedang akses dari jaringan IT, saya akan praktik dengan memindahkan kabelan ke interface manajemen di port 4.
Bisa dilihat, IP router sekarang berada di 11.1. Dan pada interface, terlihat aktif di manajemen. Begitu juga dengan DHCP server yang aktif hanya milik manajemen. Langsung saja kita coba. Selanjutnya, kita akan praktik blokir akses internet untuk divisi production. Ini mah gampang banget. Tapi sebelumnya saya akan kembali dulu ke jaringan IT, mendalami peran ceritanya. Ya, balik lagi ke IP 12.1. Langsung aja ke menu firewall, tab filter rules, lalu buat rule baru. Isi chain dengan forward, karena kita menangani lalu lintas dari jaringan produksi ke internet. Incoming interface-nya pilih produksi, dan outgoing interface-nya ke internet. Udah nggak perlu dijelasin lagi ya, ini mah udah pengalaman semua. Lanjut ke tab action. Pilih opsinya apa? Pasti drop dong, karena tujuannya menghentikan lalu lintas paket data. Lalu klik OK. Udah, gitu aja. Gampang banget kan? Karena kita udah ngerti konsep dasarnya dari praktek-praktek sebelumnya. Sesimpel itu, tapi bisa langsung mengubah nasib internet divisi produksi. Langsung aja kita praktek. Pindahkan kabelannya ke jaringan produksi. IP-nya sudah 10.1 ya. Berarti kita sudah di divisi produksi. Begitu juga dengan interface-nya ada di Ender 3 dan DHCP servernya ada di DHCP milik server produksi. Itu dia konfigurasi firewall Mikrotik berdasarkan divisi dengan layer 7 dan filter rules. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. See you next time.